Liquid. So, Happy Arena, mana tepuk tangannya? Apple Arena sudah bergetar. Ini saja kita menuju to the land of town. Let's go! Pembuktian kembali para Youngblood dan juga veteran yang kembali lagi. Cloud versus Moskov. Wah, enak banget ya. Nafas nge-cast sambil nafas tuh enak banget. Ya, kita ngomongin tadi ya, Goldland matchup yang tadi Iya. di-mention sama Owl, Cloud lawan Moskov. Mungkin agak sedikit lebih menguntungkan bagi Moskovnya karena dari sisi manapun Spin of Mystery ngedorong Cloudnya. Sehingga Cloudnya terkena freeze terhadap minion, gak dapetin last hit, itu bakal menguntungkan Kenziski. Tapi yang aku suka sih kondisi dari Gops dia dengan power dulunya oleh. Karena memang kayak bener-bener megangin banget arannya ya. Karena kayaknya sekarang EXP sangat-sangat impactful, apalagi di setup turtle pertama. Dan bahkan kalau aku bilang impactful, kalau nggak karena EXP yang menang dan dia bisa menangkan rotasi mid lane-nya, jujur, bot lane tuh tersiksa banget. Ya udah pasti ya. Sebagai saya pemain god laner middle, itu tersiksa banget. Ya, EXP sangat connecting juga dengan adanya setup di area turtle-nya. Kalau ngomongin emblem, basic common ya untuk glue-nya. Gops ditambah lagi dengan adanya Tenacity, dia bakal sangat super-duper strong nanti di late game-nya juga. Oh, Purple-nya bakal coba di-engage, para pasukan dari tim Game Bomb. Mereka kehilangan Purple-nya kah? Tapi di depan sana para pasukan dari tim Liquid berhasil mencuri satu Purple buff yang sangat mahal dari Maykits. Ini yang mungkin kita pertanyakan. Kenapa memaksakan keadaan menuju ke arah scaling hero juga? Waduh, ini bahaya banget sih. Maykits kehilangan purple buff pertamanya, Prof. Ini bakal patah banget pattern farmingnya. Udah pasti ya, dan akan sangat mudah sekali untuk Joe sebagai Fanny mendapatkan turtle pertama, ditambah lagi dengan level 5 yang lebih mudah juga. Even Maykits dia belum dapatkan shadow kill. Oh my god, terlalu jauh untuk head to head turtle yang pertama. Jauh banget. Walaupun kita ngomong kondisi Fanny bakal punya purple yang diambil terlebih dahulu sebelum ke arah turtle. Tapi lihat, ini benar-benar perbandingan yang sangat jauh. Ngomongin Karabaksha di early game. Untuk saat ini, belum ada yang bisa numbangin dia. Ini Widdy bakal bebas banget untuk zoning out tuh. Dan PR ya, apalagi di belakangnya Widdy ini ada Yehezkiel yang bisa memberikan continuous damage secara konstan, Prof. Ya. Gak harus punya item. Tapi di depan sana Gops sudah berada di level 4. Mencoba untuk melakukan zoning out, apakah akan dilakukan. Tapi Fanny berhasil mendapatkan turtle yang pertama itu agak cukup jarang. Tapi dengan ada Widdy terperangkap satu mempoint kill dapat Silicon. First blood di tangan Kickfab. Membalikan kembali keadaan sudah dipegang oleh tim Liquid. Permasukan dari tim Kickfab. Akhirnya Gops kembali menangkap Aran. Sayangnya Flicker membuat Gops tertahan di depan sana. Masih coba ditahan. Poking damage yang terjadi. Untuk ke belakang Joe terbit. Tapi nampaknya permasukan dari tim Kickfab. Mereka bakal membuat Gops menjadi tumbal. Apakah ada pertukaran? Karena retribution dari Joe masih ada. Retribution from Joe. A takeover. Tackle. Berhasil mendapatkan turtle bersama dan bakal kehilangan Maykits. 3 point kill dari Liquid. Wow, keuntungan besar untuk tim Liquid ID. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle juga kontes yang akhirnya dimenangkan secara level juga. Oleh Joe dengan on point, Profesor KB. Iya, kita bisa melihat juga ya bagaimana targeting yang dari tadi terjadi. Dan terutama ketika Gopsnya tumbang terlebih dahulu. Wait. Wait. English caster. No Liquid for this time. Oke. Lihat tuh Elf Dragon menuju ke arah WD. Berhasil melakukan satu point kill. Satu point kill yang sangat mahal dari Kabuki. Masih punya Purify. Tapi kalau misalnya kita coba tarik ulur ya. Ini Liquid selalu punya potensial terhadap god laner mereka. Tapi nggak pure marksman. Nggak pure marksman. Sadar gak? Ada Ruby waktu itu. Kabuki juga dengan Yuzongnya pernah bersinar. Karena playstyle juga nggak sih? Kayak Iya. pasti mereka tuh ada strat bawa Yushin, makanya sangat besar kemungkinan mereka akan bermain dengan metode seperti itu. Dan wow, Yehezkiel item pertama langsung Sky Piercers loh. Langsung. Langsung. Oh mungkin karena tadi ya snowballing di early game-nya ketika Widdy mendapatkan purple buff. Itu menandakan kalau mereka harus benar-benar bisa menangin early game-nya. Dan juga life band effect dari Tortoise Poison ini juga menolong sedikit ya. Jadi nggak perlu glowing one mungkin Nggak untuk perlu. item pertama. Betul banget. Iya. Tapi ya mungkin minim damage aja. Tapi untuk ngomongin eksekusi, Yehezkiel bakal punya hal tersebut dengan efek dari Sky Pierce. Ya ini salah satu mid laner caster kita juga suka kalau misalnya KB pakai Baksya itu alasannya. Lim ya, jadi dia nggak harus bikin glowing one ya. Ya, saya emang terpaksa aja sebenarnya. Oke. Mengalah ya. Mengalah. Oke, ngomongin ke arah 800 gold yang terkejar ternyata kali ini. Ya, jadi udah terlihat bagaimana dari tim Liquid ID ya mereka coba untuk memaintain keunggulan yang sudah mereka miliki dan Joe-nya juga cukup free nih Prof untuk farming. Tapi nampaknya tidak akan tinggal diam. Flicker yang digunakan Gops menandakan tidak ada zoning out dengan surprise take di arah bottom turtle.
Ini udah pasti bakal jadi keuntungan buat Aran ya. Dia yang bakal bisa untuk mengendalikan setup turtle-nya seperti apa. Semenjak Gobs-nya gak ada flicker juga sekarang. Dan kali ini mereka mencoba untuk melakukan takeover terhadap turtle kembali. Fanny dengan 2 turtle yang pertama. Itu menjadi sebuah masalah. Dan besar Retribution! What the monster from Gigfam! Dibalaskan dengan steel turtle yang sangat manis. Tapi pertaruhannya menuju ke arah Purple Buff. Maka coba dilepaskan, tidak ada Retribution kembali. Joel kali ini nampaknya setidaknya at least Purple-nya di takeover. Iya, dan bahkan ini menjadi keuntungan Gigfam karena mereka meninggalkan Kenziski di area top lane sehingga ada satu alter turret yang berhasil untuk didapetin. Ini nge-boost banget bot lane dari Gigfam. Dan udah pasti ada perbedaan sedikit ya dari Kabuki dan juga dari Kenziski. Karena Kenziski sekarang udah bergerak ke area mid lane. Oke, Gobs, no flicker for this time. Aboy mencoba untuk melakukan cover di arah bottom lane. Menyelamatkan satu buah turret. Mereka tidak mau power split push dari Kabuki ini akan nyala. Karena kondisi satu-satunya dari Gigfam yang diuntungkan adalah dia dari gold lanernya berhasil dapetin turret di atas. Iya, ini nge-boost banget ya dan akhirnya sedikit mengejar ketertinggalan yang sedang dialami. Tapi satu pencurian tadi begitu baik sih, apalagi dalam keadaan make it-nya under level. Oke, Winnie masih coba ditahan di depan sana. Tapi untuk ngomongin pasukan dari Gigfam, jujur mereka nge-buying time waktu. Kalian sadar gak? Dia nge-relay waktunya, dia nge-stretch game ini jadi lebih lama. Tapi Kabuki kali ini masih ada Purify. Dengan tidak terlalu terburu-buru tertancap, Kenziski tidak boleh masuk. Sekali masuk dia tidak akan bisa keluar. Cover yang dilakukan Liquid pasti sangat cepat. Ya untungnya jiwa muda Kenziski nggak keluar dari situ ya. Oke, one by one situation, tapi ternyata jadi banyak dari sana. Jadi berubah 3 melawan 3. 3 kali 3, 3 point kali ini tidak ada yang didapatkan sama sekali. Zoning out yang dilakukan Paloyski berhasil mendapatkan 1 buah turret dari bottom lane. 2 turret, ini mahal. Waduh, ini Jo? bottom lane rame, ditabrak. Ditabrak, Paloyski mencoba di cover. Winnie sekarang full mouth, 12 turret dikeluarkan. Tapi dapat sana, lihat yang bisa diberikan. Dari Final Restrict, close lagi, Boy! Dengan bakal dari target kedua. Double kill di tangan Kenziski membuat para pasukan dari tim Gigfam mereka kembali bounce back. Wow, apa yang sudah dibangun oleh tim Liquid di awal turtle pertama dan setelah adanya pencurian dan bergulir lagi. Kabuki no. Walaupun dia punya Purify ult. Walaupun dia punya Purify, ingat. Purify tidak bisa menyelamatkan dia kalau tombak lintas Sumatera dari Kenziski itu menancap. Ya, dan sejujurnya juga ini membawakan paketan yang biasanya nge-counter ke arah Fanny. Dan kita belum ngelihat Fanny-nya juga sebenarnya kena counter secara langsung ya, Prof? Ya apalagi Kenziski yang dari tadi nggak jadi korban loh dari Joe. Karena Big Fanny kan tujuannya benar-benar pengen ngebully untuk gold lane-nya. Tapi gold lane-nya dari tadi kita bisa lihat dapetin turret di bagian top lane, dapet turret di bagian bottom lane. Ini benar-benar big win harusnya untuk Gigfam. Mereka udah unggul dari segi gold dan ingat mereka hero late game. Iya, itu yang aku permasalahkan dari tadi. Ya, dan walaupun memang kalau ngelihat dari awal make it-nya terseok-seok sekali ya. Tapi ada celah yang lain juga sehingga damage dealer yang lain, Weskiel. Ya, skill Purify Gaming save the day for this time. Dan bahkan Paloyski menjadi target utama Federer's Break. Tidak bisa menyelamatkan sosok dari seorang Paloyski. Tapi lihat Aboy dan oh my god! Joe! Dengan adanya satu cancel berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal yaitu Aboy. Ingat, kenapa aku bisa bilang poin kill yang sangat mahal? Karena Aboy adalah permasalahan yang dimiliki tim Liquid. Dari tadi ya. Dari tadi. Make it-nya struggle, Aboy sama Kenziski-nya juga bisa farming nih untuk dapetin beberapa item. Dan bahkan Trinity-nya udah hampir selesai nih Prof untuk Kenziski. Ya untuk Kenziski mungkin akan kita skip dulu ya karena dia benar-benar farming dari tadi. Tapi untuk Joe, dia juga sudah selesai dengan Malefic Roar. Dia harusnya untuk targeting ke arah Aboy akan sangat mudah sekali. Tinggal gimana caranya Widhi bisa open vision biar Aboy-nya kena pressure sedikit. Dan Joe nanti bakal execute di sana. Oke, game ini di-relay oleh Paloyski semaksimal mungkin. Di stretch gimana caranya Aboy dan juga Kenzie dan juga Mekis itu punya powernya. Karena early game yang dipegang Liquid itu benar-benar ngebuat Gigfam sebenarnya nggak terlalu punya power. Cuma beberapa permainan agresif dari Gigfam memaksa menuju ke Kabuki. No win of nature dipotong oleh Mekis. The monster maker dari Paloyski. Kali ini di depan sana Winnie nggak bisa bertahan dengan cukup banyak karena Kenziski dengan Trinity Swift yang dimiliki membuat mereka mencoba untuk melakukan kontes. Coba mengadu menuju ke Purple. Retribution di start point. Tidak ada Retribution di saat lot muncul. 4 versus 5. Wow, ini akan menjadi informasi yang cukup penting. Dan apakah Gigfam nantinya akan memanfaatkan waktu di saat Joe-nya nggak punya restri? Kayaknya bakal dengan formasi 3-2 sih. Aboy! Aboy! Termakan oleh Joe untuk kedua kalinya. Wah. Dan satu advice untuk Aboy, kalau dari saya pribadi, gak boleh muncul di map. Ya, ini targeting yang bagus banget ya. Dari Joe-nya 1v1. One by one situation, tapi tercolong kill dari bottom lane dan shutdown.
Joe harus tumbang di hadapan Make It. Monster dari Geek Farm ternyata masih berkuasa di atas rookie dari Team Liquid. Atau itu adalah overheating ya dari Joy ya. Setelah mendapatkan Aboy, dia hype. Tapi ternyata ketika 1v1, dia nggak punya counter, dia nggak ready untuk 1v1 dalam keadaan seperti ini. Tim Liquid ID dirugikan. Untuk kali ini Profesor, gue nggak bisa bilang dia salah karena ini the both way of Dragon menuju ke arah seorang WD. Pedal strike ke arah belakang membuat TSG harus zoning out. Terperangkap dengan damage yang maksimal. Membuat WD nggak bisa bertahan, tapi lihat Aran. Dan Blazing Duet from Kabuki. Berhasil memporak-porandakan Geek Farm. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka mendapatkan poin kill yang sangat banyak. 2 poin kill berbanding 1. A Blazing Duet from veteran Kabuki. Unggul jumlah ngebuat dari tim Liquid ID kali ini menguasai area dari Lord. Akankah ada satu pencurian lagi yang bisa diupayakan oleh Make It? Yakinkah mulai masuk dengan adanya Spear of Distraction ke arah belakang. Lanjut, the power of retribution. Dan Geek Farm, the King Player, men-take over Lord. Memusnahkan tim Liquid yang sudah memegang Lord di depan mata. Wow. Ini tensinya tinggi banget dan semua terjadi begitu cepat. 3v4 situation clutch yang menarik dari Geek Farm. Dengan adanya SOD ditambah dengan Gobs yang memang targetingnya langsung karena dari YSKL. Dan sekarang The King's Player dipaksa di arah belakang. Fokus menuju ke arah surat tentang PRS yang dikeluarkan. Clear minion sangat cepat. Mereka mau masuk di 3 lane. Di atas dikontrol oleh Make It. Ke bottom lane dikontrol oleh Kenzinski. Di tengah Gobs yang mengontrolnya, Ul. Wah ini temponya sih bener-bener tinggi banget ya. Seketika keadaan berbalik lagi buat Geek Fam. 4.000 gold. 4.000 dan bagaimana juga turret-turret ini sangat-sangat mudah untuk dihancurkan. Semenjak dengan hadirnya juga Kenzinski yang belum tersentuh sama sekali. Dia belum menjadi targeting dari tim Liquid, Prof. ya dari awal ya, dia nyari space-nya luar biasa. Dan yang tadi Ranger Mas bilang kalau misalkan Baloy berhasil untuk ngebeli waktunya. Iya, stretching game-nya ini. Nge-stretch game. Jadi buat mungkin beberapa orang, nge-stretch game itu mungkin nggak penting. Tapi kalau dia punya 2 scaling power, nge-stretch game itu sangat penting. Dan lihat Kabuki di depan sana, terkena Shadow Kill, menuju ke belakang, masih dengan Shadow. Oh, Spear of Distraction body block yang sangat baik dari Aran. What a body block. Hampir ya. Itu body block yang sangat baik. Walaupun sebenarnya Kabuki juga nggak bakal tumbang. Karena dia sangat dekat dengan base-nya. Dan kalau masuk itu pasti udah bakal membalikan keadaan. Cuma di sini yang dari tadi aku mau bahas. Stretch game, nge-relay. Ngebawa game ini sampai menit yang sangat baik untuk hero scaling. Itu cuma bisa dilakukan oleh Roamer. Dan Roamer nggak bisa sendiri. Ya. Dia butuh mid lane dan ternyata koneksi dari roster yang tidak tergantikan. Ini nggak sebohong. Ya, tabrakan lagi. Tabrakan kembali. Spear of History. Terus ke belakang WD. Sonic out dari seorang Gog. Terus mendapatkan 1. Tapi lihat Make It berhasil memotong jalan dari seorang Joe. Tidak bisa terlalu lama di depan memang. Tapi nampaknya Spear of Distraction dihindari. Tombak lintas Sumatera yang tidak kena. Tapi nampaknya Joe masih mau lebih. Aboy menjadi target utama. Tapi Kenzinski sebagai ujung tombak dari Geek Farm menunjukkan batang hidungnya, taringnya yang tajam, membuat Joe akhirnya berpikir 2 kali sebelum cutthroat menuju ke arah Aboy. Ya ini beli waktunya bukan cuma sekedar untuk ngebuat dari mid dan gold lanernya bisa farming. Tapi My Kids-nya juga loh yang tadi patah banget di awal. Bahkan dia sekarang udah catch up banget dengan keadaan. Ya, window-nya kebuka banget ya buat Geek Fam. Jendela yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan kemenangan jadi semakin lebih banyak. Winter Crown. Kabuki menjawab Shadow Kill, Feather Air Strike. Mungkin dengan serangan balasan ya, dengan menggunakan Blazing Duet ditambah dengan Winter. Tapi itulah dia satu-satunya jalan keluar ketika emang lawannya adalah Hayabusa kebetulan. Ya, Hayabusa dan Aboy lebih tepatnya. Karena Farsha ini kalau 2 kali tetes dan ada Blazing Duet deket dia memang sama-sama mati. Tapi itu kan ngerugiin untuk Liquid. Yang dia depending on Cloud, jujur. Depending on Cloud saat ini. Joe-nya soalnya udah lumayan susah nih ya buat nyari-nyari point kill ya. Power udah sedikit agak menurun juga semenjak tadi 1v1 dia dapat lane shutdown-nya. Yang akhirnya ngebuat dari Liquid ID harus sedikit menurunkan tempo mereka. Tapi di area dari Lord nih sekarang sudah mulai coba untuk ditarik ulur dan memancing pemain-pemain dari tim Liquid untuk masuk. Ada satu problem yang mungkin belum dituntaskan tim Liquid. Kontrol manajemen laningnya belum bisa mereka pegang karena mereka menggunakan Fanny ke di depan sana dari Gob. Bakal coba untuk menuju ke arah Aran. Itu adalah target utama dan Joe membuat Aboy kali ini harus menutup Feather Attack mereka. Free hit ke arah belakang menuju ke arah Spear of History. Wind of Death dan Joe terkena the Wind of Death dan Gunlight. Blasting Duet from Kabuki di depan sana. Tidak bisa terlalu lama. Lihat Kabuki gak punya Wind of Danger dan bahkan Kenzinski.
monster yang dibuat Maloyski dibangkitkan di hadapan tim Liquid. Dan The Wave the Dragon juga. Tidak banyak bahkan, tapi on point. Dan sekarang Widhi ditabrak. Oke, Widhi bakal coba ditabrak, bakal coba ditumbangkan, looking for wipeout, dan mungkin ini bencana pertama. Ini bencana pertama. Geek Farm take the game one. The